Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kuliah lapangan kami, yaitu kunjungan ke salah satu UMKM yang ada di Sukabumi yang telah ekspor ke beberapa negara. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Pidia Santika, dan ada Raihan Ananda, ada Nova Pahlawan, ada Aden Akbar, dan terakhir ada Muhammad Dipa. Nah, Gula Ahen sendiri berdiri pada tahun 2000, yang dimana usaha ini sudah menjadi usaha turun-temurun keluarga, yang dimana sekarang dikelola oleh Bapak Arif sebagai anaknya. Bapak Arif meneruskan usahanya pada saat ia lulus kuliah. Nah, awalnya gula aren ini diperjualbelikan hanya di pasaran saja. Akan tetapi setelah dipegang oleh Bapak Arif, ia menggunakan atau memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Ia membuka web untuk berjualan. Selanjutnya, produk apa sih yang dijual oleh gula aren? Yang pertama itu ada gula aren, gula merah yang dicairkan, terus juga ada yang gula merahnya, seperti contoh di atas. Nah, selain ini juga ternyata Bapak Arif juga punya menjual juga minyak kelapa, karena Bapak Arif ini mempunyai kebun sendiri. Nah, jadi dia memanfaatkan itu. Akan tetapi produksinya itu beda tempat. Jadi untuk berikutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menemukan buyer. Untuk yang pertama, situs web atau blog. Untuk langkah pertama adalah menyiapkan situs web untuk bisnis yang akan dikembangkan, menyertakan informasi yang diperbarui secara berkala tentang produk atau proses pembuatan produk yang akan dijual. Media sosial bisa menjadi bagian yang kuat dalam pencairan yang untuk pembeli asing, sehingga sebagai pembisnis harus mempertimbangkan untuk mengembangkan strategi media sosial untuk menjangkau basis pelanggan global. Untuk yang kedua, situs web B2B. Mendaftar dengan situs web bisnis ke bisnis seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Trading, Ido Network. Lalu adalah cara lain yang efektif untuk dilihat oleh basis pelanggan yang luas. Platform ini menarik jutaan pembeli dan penjual. Solusi online apapun yang Anda pilih, pastikan Anda secara teratur, memoderasi dan mengelola profil Anda dan membuat konten di dalamnya sebagai calon pembeli merasa dapat menandakan dalam dukungan untuk menjangkau Anda. Untuk yang berikutnya, metode offline, melakukan perjalanan ke pameran dan dagang di negara yang menjadi target. Bagaimana negara menyelenggarakan beberapa pameran dagang setiap tahun dan ini menarik ratusan ribu pembeli dan penjual. Nama saya Muhammad Dipa Andriana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuka peluang agar kita bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan sebuah produk. Jadi produk apa yang akan kita ekspor dan minim pesaingnya. Seperti gula aren misalkan. Jadi orang pesaing di luar tuh masih sedikit lah. Diibaratkan 0, berapa persen gitu. Kemudian setelah kita menentukan produk, kita harus riset pasar, pesaing mana yang produknya sama dengan kita. Kalau misalkan ada beberapa pesaing, kita harus melihat dulu bagaimana cara dia mempacking, kualitas barangnya seperti apa, dan di situ kita simpulkan dan produk kita harus lebih bagus daripada pesaing-pesaing kita. Dan kita juga harus menunjukkan kelebihan dari produk kita agar apabila nanti buyer datang kepada kita bisa menjelaskan bahwa produk kita kelebihannya ini dari produk lain.
hingga buyer tersebut memikirkan 2 kali lipat untuk deal dengan kita itu persentasenya 99,9% gitu. Setelah kita menentukan produk, kita juga harus menentukan negara mana yang akan kita tuju untuk kita ekspor. Jika teman-teman masih bingung untuk menentukan negara, maka teman-teman tinggal masuk ke website ITC, International Trade Center. Di situ diawasi oleh PBB, dan di situ juga kita bisa melihat barang apa saja atau produk apa saja yang diekspor ke negara mana saja, dan kita bisa lihat persentase kita. Kalau misalkan persentase kita bagus, bahwa negara ini tuh masih kurang impornya produk yang kita akan ekspor, misalkan kita coba kirim ke negara sana. Jadi saya akan memaparkan hasil observasi mengenai ekspor gula aren, terutama mengenai apa saja dokumen yang dipersiapkan untuk ekspor gula aren. Untuk masalah dokumen sebetulnya mungkin sama dengan dokumen barang yang lainnya. Yang pertama memiliki badan hukum seperti NIB dan NPWP, contohnya PT dan CV, dan perorangan. Apabila kita sudah dapat buyer dan kita tahu kirim barang, maka disiapkan itu adalah NIB dan NPWP. Dokumen tersebut diberikan kepada founder dengan catatan NIB-nya sudah terakses izin ekspor dan impor atau dikenal dengan API. Dan yang kedua, siapkan yang namanya shipping integration, commercial invoice dan backlist. Shipping integration ini adalah surat mandat agar menyuruh forwarder untuk kirim barang ke luar negeri. Kemudian commercial invoices ini seperti invoice yang kita tagih ke buyer. Kemudian packing list. Ini adalah menerangkan jumlah barang yang dikirim dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, NVS dan FIB, yaitu pemberitaan keyword barang. Apabila kita tidak mau ribet, maka tinggal dilimpahkan ke forwarder. Dan yang keempat, selanjutnya kita berangkat ke pelabuhan bawa dokumen tersebut atau via email. Dan yang kelima, bill of landing, tandanya barang tersebut sudah dikirim. Dan yang keenam adalah certificate of origin CU dan SKA, bertujuan untuk meringankan pajak bagi penerima atau bayarnya. Apabila gula aren harus dikarantina, produk gula aren itu sudah dalam bentuk produk sehingga tidak perlu yang namanya karantina. Tetapi kalau misalkan kirimnya bahan segar, maka harus dikarantina terlebih dahulu. Syarat ekspor gula aren kalau diringkas mungkin menjadi 2 ya. Syarat dokumen, syarat atau ketentuan kriteria dari produknya itu sendiri, yaitu legalitas, biasanya terdiri dari NIB dan NPWP dari perusahaan terdaftar seperti PT, CV, dan perorangan. Perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin ekspor. Selanjutnya, surat pengantar legalitas cukup 2 saja seperti NIB dan NPWP. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk ekspor gula aren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan motivasi pemilik untuk yakin melakukan ekspor. Ekspor merupakan proses memasuki pasar baru selain pasar domestik. Dalam proses memasuki pasar luar negeri, kegiatan ekspor dibagi menjadi 2 jenis, yakni ekspor langsung dan tidak langsung. Dalam wawancara kemarin, motivasi ekspor pemilik gula aren yaitu keuntungan lokal itu sangat kecil, hanya bisa mencapai 5%. Jadi pemilik pabrik gula aren tersebut termotivasi untuk ekspor ke luar negeri karena pencapaian keuntungannya bisa lebih dari 5%. Pemilik pabrik gula aren tersebut mulai pertama ekspor dari tahun 2003 sampai 2008, yaitu ke Cina. Kemudian dari tahun ke tahun beliau bertambah lagi 2 negara, yaitu Hong Kong dan Dubai. Sekian dari. Jadi kesimpulannya kita harus meriset pasar terlebih dahulu agar kita menentukan produk yang belum ada pesaingnya, ataupun pesaing-pesaing di luar sana itu masih minim lah, sehingga itu akan memperbesar kesuksesan kita untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih.
Allahumma tiki aqwal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.